Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Seperti request dari Sobat Football United, gua akan bikin video ini ya pendapat ringan amatiran saja ya. Apa yang terjadi di tim nasional Indonesia, karena gua baca per hari ini ya, cukup mengejutkan juga. Patrick Kluivert dipecat oleh PSSI, tidak lagi menjadi head coach dari Indonesia. Dan bukan hanya itu, kalau gua lihat ya, misalnya ya tim kepelatihan, asisten-asistennya dan lain-lain ini juga selesai di tim nasional Indonesia. Apakah ini hal yang wajar? Apakah hal yang pantas? Atau seperti apa? Gue ingin merewind dulu Sobat Football United bahwa memang Patrick Kluivert memulai perjalanan sebagai head coach tim nasional Indonesia itu di awal tahun Januari. Wow, bahkan belum sampai setahun sudah selesai. Tapi gue juga ingat pada saat itu tentu saja ada diskusi, ada perdebatan bahkan ya, apakah STY, Sintayong pantas untuk digantikan oleh Patrick Kluivert. Tapi apapun itu, sebagai insan sepak bola yang ringan amatiran ini, ketika ada pergantian, tentu saja wajar diharapkan ada sesuatu yang lebih baik. Mungkin Sintayong pada saat itu dengan segala raihan di turnamen yang diikuti ya, misalnya Piala Asia, gue ingat, lalu juga ya kualifikasi Piala Dunia tentu saja, diproyeksikan atau dinilai tidak cukup bagus. Diproyeksi tidak akan berhasil untuk membawa tim nasional ini ke Piala Dunia, sehingga dia diganti di tengah jalan. Ini persepsi gue, asumsi gue. Bisa jadi gue salah, tapi itu yang gue lihat. Sehingga akhirnya datanglah Patrick Kluivert dan kawan-kawan. Nah, pada saat Patrick Kluivert ini datang, gue ingat betul bagaimana memang ada banyak pendapat ya di media bahwa ya Patrick Kluivert yang asal Belanda, lalu bersama dengan timnya juga ya, yaitu ada Alex Pastoor, ada Danny Lanzat dan lain-lain yang juga berasal dari Belanda. Ini dinilai akan bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan dari Sintayong, terutama dari sisi kultur dan juga komunikasi. Dan tentu saja ini akan menunjang teknis yang ingin dikembangkan, diimplementasikan di tim nasional. Kenapa? Ya kita tahu bagaimana tim nasional Indonesia ini banyak sekali dihuni, mayoritas bahkan ya, oleh pemain-pemain naturalisasi dari Belanda. Sehingga ya dengan komunikasi, dengan kultur yang sama, dengan tim kepelatihan ini akan lebih memudahkan hal tersebut. Ada ekspektasi, ada pengharapan yang kayaknya memang kalau memang dilakukan ini akan bisa membuat tim nasional Indonesia melangkah lebih jauh dan bisa meraih tujuan utama. Apa itu tujuan utama? Piala Dunia 2026. Tim nasional sendiri kalau melihat dari raihan di babak ketiga ya pada saat itu luar biasa. Timnas bisa selesai mendapatkan tiket playoff. Bayangkan, Timnas itu berada satu grup dengan Jepang, Australia, Saudi Arabia, 3 negara yang langganan ke Piala Dunia. Sehingga dari awal hitung-hitungannya ya 2 negara ini akan lolos secara langsung kalau melihat dari kekuatan begitu, dan 1 kemungkinan besar akan ke playoff. Berarti Indonesia memang saingannya itu dengan China, dengan Bahrain untuk merebut 1 tempat playoff. Dan ternyata Indonesia berhasil mendapatkannya, menyingkirkan China dan juga Bahrain. Bahkan kalau dilihat ya Indonesia hanya berselisih 1 poin saja dengan Saudi Arabia. Langkah yang menurut gue sudah bagus nih, sudah oke. Cukup gagah lah ya, masuk ke babak ke-4 kualifikasi. Nah, gue melihat secara ringan amatiran ya, kenapa Patrick Kluivert ini, yang by the way tadi gue tanyakan apakah ini layak atau tidak ya. Kita lihat tadi bagaimana ada pengharapan dan lain-lain, dan akhirnya ini musnah harapan tersebut. Gue tidak melihat dia layak dipecat hanya karena hasil saja. Hasil, yes, kita tidak lolos Piala Dunia. Tapi bagaimana implementasi di atas lapangan? Taktik, technical. Ini kan turunannya ada itu tadi, dari komunikasi, dari kultur yang tadi di awal dikatakan ya akan lebih lancar segala macam. Ternyata Indonesia tampil menurut gue ya di 2 laga yang sangat-sangat krusial. Bayangkan Sobat Football United, di babak ke-4 kemarin bersama dengan Irak dan juga Saudi Arabia, kita tuh sudah sangat dekat ke Piala Dunia. Kalau kita jadi juara grup, kita lolos.
Skenario-nya gimana? Misalnya nih, kita menang menghadapi Irak, kita seri menghadapi Saudi. Ada kemungkinan besar kita bisa lolos ke Piala Dunia. Jadi sudah sangat dekat sekali. Dan di pertandingan sepenting itu, ya, oke, kita butuh hasil positif, tapi kita kan juga melihat bagaimana permainan timnas menghadapi Saudi Arabia. Ada banyak pertanyaan. Bagaimana mungkin di partai sekrusial itu ada banyak ada banyak taktik yang dipertanyakan, kurang lebih seperti itu ya. Menempatkan pemain mungkin tidak pada posisi terbaiknya, starting 11 yang menurut gue juga tidak pas, tidak tepat gitu. Pergantian yang tidak terlambat, katakanlah seperti itu juga, dan lain-lain. Lalu menghadapi Irak pun juga seperti itu. Partai ini tambah krusial lagi setelah kita mengalami kekalahan dari Saudi Arabia. Ini partai hidup mati, katakanlah seperti itu. Tapi apa yang terjadi di atas lapangan? Indonesia, ya akhirnya kita gagal gitu. Bukan cuma gagal menang, tapi kita juga gagal mencetak gol. Padahal kuncinya kan gol dulu, bikin gol dulu menghadapi Irak. Untuk kita bisa memelihara peluang ya, artinya bisa lolos ke playoff dan lain-lain. Tapi itu tidak terjadi dengan permainan juga yang ya kita menguasai bola tapi peluang nyaris kesulitan dan akhirnya justru kebobolan. Graham Arnold menurut gua apa yang ditampilkan bersama dengan tim nasional Irak ketika menghadapi tim nasional Indonesia dari sisi taktikal luar biasa. Dia membiarkan ya, mungkin dalam tanda kutip, lapangan dikuasai di babak pertama, tapi di babak kedua dia masukkan pemain-pemain yang pas, yang bisa memberikan impact, dan itu yang terjadi. Bandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Patrick Kluivert, tim kepelatihan. Patrick Kluivert maksud gue ya, justru terjadi penurunan di sana. Sangat disayangkan. Dan ya, apakah cocok, apakah pantas dia diganti, dipecat? Menurut gue yang ringan amatiran ini ya, dengan hasil yang tidak sesuai, dengan penampilan juga yang jauh dari konsisten ya, katakanlah seperti itu, bahkan di momen-momen krusial, ya menurut gue ini tidak pas. Bagaimana dengan ya seharusnya kan mungkin bisa diproyeksikan untuk, ya kita lihat saja lah, kalau seandainya awalnya seperti ini, bagaimana dengan selanjutnya. Padahal ya katakanlah tadi di awal gue sudah sebutkan ya, bagaimana skuad nih komunikasi yang enak, kultur yang sama ya kan, mungkin dia juga bisa memberikan rekomendasi, dia memiliki pengetahuan siapa yang harus didatangkan dan lain-lain, tapi itu semua tidak bekerja dengan baik. Jadi kita tidak usah, kalau menurut gue ya, membayangkan wah dia kan nanti memang kalau seandainya diteruskan dia bisa untuk yang selanjutnya, kalau di awal saja sudah amburadul. Menurut gue seperti itu. Jadi ya gue sih sepakat gitu dengan apa yang dilakukan oleh federasi, menyelesaikan atau memecat Patrick Kluivert dan juga tim kepelatihannya. Siapa yang akan menggantikan selanjutnya? Apakah dari Belanda lagi? Apakah Sintayong lagi? Atau siapa gitu ya? Ada juga yang mengatakan Pascal Pastor. Alex Pastor. Karena Alex Pastor ini ya merupakan tactician sebenarnya ya, memiliki ya kemampuan teknik taktikal yang bagus. Tapi ya kalau memang Alex Pastor, ya bukannya hanya mengulang kesalahan yang sama gitu. Karena gue tetap melihat ini satu paket sebenarnya. Tidak secara adanya Patrick Kluivert, Alex Pastor dan juga Dani Lanzat, ini gue melihat mereka semua ada plus ada minusnya, sehingga mereka didatangkan bertiga dan mereka diharapkan bisa saling melengkapi, tapi itu tidak terjadi gitu loh. Kita tidak bisa menurut gue hanya melihat dari sisi taktikal saja. Enggak. Kenapa? Ya kalau itu yang dilihat ya Alex Pastor saja yang datang, tidak perlu Patrick Kluivert, tidak perlu Dani Lanzat, atau posisinya dinaikkan. Kan seperti itu. Tapi itu kan tidak terjadi gitu. Artinya apa? Mereka saling melengkapi dan sama-sama gagal. Menurut gue secara ringan amatiran seperti itu. Sehingga mungkin pendapat ya, apakah Alex Pastor saja yang dinaikkan menjadi I don't think so. Kalau menurut gue secara ringan amatiran. Gue bisa jadi salah, tapi itu gue pikir tidak pas. Bagaimana dengan mendatangkan Sintayong? Gue cukup menikmati sebenarnya periode tim nasional bersama dengan Sintayong. Tapi gue juga berusaha untuk realistis melihat bagaimana hubungan antara Sintayong dengan federasi ini sebenarnya sudah tidak baik gitu ya. Ya dengan berujung penggantian itu tadi. Menarik kembali Sintayong, ini tidak sesimpel oke, kita tempatkan Sintayong bekerja lagi dia. Enggak. Karena ya bagaimana dengan keseharian daily activity, day to day activitiesnya ya, kehidupan sehari-hari dan lain-lain. Ini kan harus saling menyatu. Sama seperti klub ya, Manchester United misalnya,
ya tidak bisa hanya Ruben Amorim. Ini kerjasama dengan manajemen, dengan pihak klub ini juga harus erat, juga harus bisa sinergi. Dan ini yang gue khawatirkan sebenarnya dengan Sintayong. Gue tidak, apa ya, gue enjoy sebenarnya dengan timnas di bawah Sintayong ya. Gue percaya progres itu terlihat gitu loh. Cuman kalau dia dihadirkan lagi sekarang, gue sanksi dia bisa, apa ya, bisa sinergi dengan manajemen saat ini. Sesimpel itu sih menurut gue dari federasi. Lalu siapa dong? Ya nomor satu mungkin orang yang bisa bersinergi dengan federasi. Itu sih nomor satu menurut gue, karena penting. Dimana kalau melihat dari federasi itu juga ada beberapa pergantian yang terjadi kan. Ada beberapa jabatan juga yang masuk di sana. Menurut gue 2 orang yang akan memiliki peran penting nih, menunjuk siapa pengganti dari Patrick Kluivert. Ada Alexander Zuirs dan Jordi Cruijff, technical director dan juga technical advisor bagi tim nasional Indonesia. Dan apakah ini berarti akan dari Belanda lagi? Bisa jadi seperti itu sih menurut gue secara ringan amatiran. Walaupun sebenarnya ya, gue tidak melihat adanya keharusan pelatih timnas itu harus dari Belanda. Yes, squad kita memang banyak naturalisasi dari Belanda, akan memudahkan komunikasi, kultur, dan lain-lain. Tapi tim nasional lain pun juga bisa kok pelatih dari bangsa yang tidak sama gitu. Misalnya kayak Saudi Arabia saja lah, sebagai contoh gitu ya. Dan juga negara-negara Arab lainnya. Menurut gue, mereka pun membuktikan itu bisa gitu. Sehingga gue sih melihat, ya kenapa tidak kemungkinan itu dibuka. Kita tidak perlu hanya di ruang sempit bahwa harus juga dari Belanda pelatihnya. Bisa juga dari luar, dari negara Asia lainnya, ataupun juga dari negara Eropa lainnya, dari negara Amerika Latin. Kenapa tidak? Menurut gue, selama dia memiliki kemampuan manajemen tim nasional yang bagus, artinya dia memiliki kapasitas dan juga pengalaman, track record yang jelas. Bukan hanya nama, tapi juga track record. Menurut gue penting. Track record khususnya tim nasional. Misalnya nih, pelatih dari Brazil, tapi terbukti bisa di negara lain bagus. Akulturasinya ya, adaptasinya sudah teruji. Oke. Pelatih dari Eropa, di negara lain di luar Eropa, siapapun itu, sudah teruji dengan ya raihan-raihannya, kapasitasnya juga. Karena ini kan sebenarnya menjadi keraguan gue ketika Patrick Kluivert ditunjuk gitu. Pun juga tim kepelatihannya. Karena dari yang gue lihat profil-profilnya ya gini. Membawa tim ataupun negara ke Piala Dunia, ini kan hal yang spesial menurut gue ya. Butuh pengalaman, kapasitas yang juga luas, yang dalam, yang tinggi juga. Dan gue meragukan sebenarnya pada saat awal. Dan ya itu sudah terjadi. But anyway, untuk siapa yang akan melatih, gue tidak bisa menyebut nama gitu ya. Karena ada banyak sekali sebenarnya. Dan ya itu tadi, gue hanya bisa berkata misalnya yang akan menentukan 2 orang nama ini, Jordi Cruijff dan juga Alexander Zuirs. Mungkin ya, kalau melihat dari susunan tim nasional saat ini, mungkin ada beberapa nama tapi yang tidak tercantum, gue tidak tahu itu. Tapi dari apa yang gue saksikan akan seperti ini. Tapi ya sekali lagi, tidak mesti harus dari Belanda sih menurut gue. Bagaimana menurut Sobat Football United? Ada beberapa rumor misalnya kenapa tidak Erik ten Hag, kenapa misalnya tidak Louis van Gaal. No, Louis van Gaal menurut gue sudah tidak termasuk lagi ya. Dia memiliki peran yang berbeda. Erik ten Hag pun, bahkan seorang Erik ten Hag, gue tidak melihat dia memiliki kapasitas yang, dia tidak memiliki pengalaman melatih di negara yang berbeda, tim nasional, nggak punya dia. Menurut gue ini penting, pengalaman melatih timnas di tempat bukan negaranya dan sukses. Profil seperti itu sih yang dicari. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Namanya kira-kira siapa ya? Berserta alasannya bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.